Allah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan segala dosa kita, semoga dimaafkanlah segala dosa kedua orang kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Pelajaran kita tema hari yaitu mempelajari ilmu yang bermanfaat. Sudah itu kita pelajari ilmu fikih khusus untuk ibadah, sholat, puasa dan seterusnya. Tema hari yang diterangkan adalah masalah tata cara wudu dan sholat. Sekarang lanjutannya, fa inda'atka nafsuka fi tarki ma dzakarnahu minal awradi wal azkari istisqalan lidzalika fa'lam anna syaitana al-la'ina qad dassa fi qalbika da'a ad-dafina wa huwa hubbul mali wal jah. Fa iyyaka an takhtarra bihi fatakunu dhuhkatan lahu fayuhlikuka wa yuskhiru bika. Maksudnya, fa inda'atka, maka jika mengajak kepada kamu, nafsuka, dirimu, ila tarkima, untuk meninggalkan sesuatu, zakarnahu, yang telah kami sebutkannya, kaminya musannif, minal awradi, dari baca wirid, bacaan sesudah sholat, misalnya itu wirid, wal azkari, dan zikir, istifqalan, karena merasa berat, lidzalika, kepada itu. Fa'lam, maka ketahuilah, anna syaitona, bahwa sesungguhnya setan, al-la'ina, yang terkutuk, qad dassa, sungguh telah memasukkan dia,
fi qalbika di dalam hatimu ada penyakit ad-dafina yang disembunyikan wa hubbul mali yaitu cinta harta wal jahi dan pangkat. Fa iyyaka maka takutlah kamu antah tarrobah wa tertipu kamu bihi dengannya. Fatakunu maka jadilah kamu dohkatan ditertawakan lahu baginya. Fayuhlikuka maka setan itu akan menghancurkan kamu. Wa yuskhiru dan akan mengolok-olok bika pada kamu. Maksudnya begini, kalau kita sudah pelajari masalah sholat, masalah ilmu yang bermanfaat tempoh hari. Nah sekarang fa inda'atkan nafsuka ila tarkima zakarnahu milal aurad wal adhkar. Jika nafsu kita tidak mau untuk mengerjakan, untuk melakukan, untuk mengamalkan apa-apa yang telah disebut, diajarkan oleh musannif tentang wirid, zikir, tidak mau. Sudah sholat nggak mau wirid, zikir juga tidak mau. Istisqalan lidzalik karena merasa berat. Sudah sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nggak mau wirid. Baca istighfar tidak mau. Sedangkan kawan mau istighfar, astaghfirullahaladzim. Tuh misalnya. Nah misalnya kita itu tidak mau, wirid nggak mau, zikir tidak mau, tuh. Kenapa? Istisqalan karena merasa berat. Berat saya kalau begitu. Ada saja alasan ini sehingga tidak mau mengerjakan atau membaca wirid dan zikir. Kalau itu terjadi, fa'lam anna syaitana la'ina qad dassa fi qalbika da'ad dafin. Ingat, ketahuilah bahwa setan yang terkutuk itu telah memasukkan pada hati kamu satu penyakit penyakit ad-dafina yang disembunyikan. Wa huwa hubbul mali wal jah, yaitu cinta harta dan cinta pangkat. Jadi setan itu telah memasukkan pada hati kita penyakit. Penyakit di situ adalah hubbul mal, cinta harta, wal jah dan cinta harta dan cinta pangkat. Maksudnya bagaimana? Pada umumnya orang yang enggan wirid, ini pada umumnya bukan semuanya. Pada umumnya orang yang enggan wirid, nggak mau zikir, sudah sholat langsung kabur gitu. Itu pada umumnya orang itu cinta hartanya luar biasa. Jadi bakal alasan, pekerjaan saya begini masih banyak, masa saya suruh wirid, masa saya suruh zikir, itu. Pekerjaan lagi begini, itu. Yang urusannya dengan harta kekayaan. Jadi pada umumnya begitu. Padahal kalau kita pinter-pinter membagi waktu, bisa. Pekerjaan, kasih waktunya. Sholat ada waktunya. Termasuk setelah sholat zikir. Setelah sholat zikir atau wirid itu termasuk waktu yang mestinya kita bisa membagi-bagi. Kalau kita bisa membagi-bagi begitu, tidak akan merasa berat kalau kita mau melaksanakan zikir, wirid, tidak. Ya, coba astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alai wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Baca 3 kali. Sudah itu baca lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali. Ada yang mengatakan cukup 3 kali, ya silahkan 3 kali juga enggak apa-apa.
Sudah itu baca lagi. Kalau sudah sholat maghrib, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Setelah 7 kali ditambah salimin, artinya selamat. Sudah itu dibaca lagi, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa dakhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram. Tuh, pendek. Baca lagi. Tuh. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim, ayat kursi dan seterusnya dan seterusnya. Nanti ditambah dengan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Tuh. Sudah itu nanti ditambah lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Mau ditutup dengan doa langsung? Monggo, silahkan. Mau ditambah dengan zikir yang lain lagi, tahlil misalnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh. Sudah itu ditutup dengan doa. Paling lama seperempat jam. Berapa jam? Sholat tadi 5 menit, ditambah seperempat jam wirid cuma 20 menit. Misalnya 20 menit sekali sholat, wiridnya 20 menit. Kita sholat berapa kali sehari semalam? 5 kan? 5 kali. 5 kali 20 menit berapa menit? 100 menit berapa jam? Sejam setengah. Nah, sejam setengah itu sehari semalam. Sehari semalam ambil waktunya sejam setengah untuk wirid dan sholat. Padahal maaf, kita hidup sehari semalam berapa jam? Berapa? 24 jam. 24 jam kita hidup sehari semalam. Cuma diambil 1,5 jam, taruhlah bulatkan 2 jam. Diambil 2 jam untuk sholat dan wirid. Merasa berat? Masya Allah. Nah, kalau merasa berat, sadarlah setan telah memasukkan penyakit ke hati kita. Itu setan yang memasukkan penyakit. Makanya enggan zikir. Yang kawan baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Kita bukan Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Iya. Masya Allah, jangan. Begitu ya, sadarlah untuk zikir pada Allah. Cuma diambil 2 jam sehari semalam untuk sholat dan wirid. Masa merasa berat? Jangan tuh ya, kerjakan tuh, kerjakan sekali lagi ya. Jadi setelah sholat maghrib tadi ada Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali tadi? 7 kali. Setelah 7 kali ditutup dengan kalimat salimin. Nah, zikir Allahumma ajirni minan nar itu dianjurkan, Rasulullah menganjurkan supaya dibaca setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Itu yang dianjurkan setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Yang lain tidak dianjurkan oleh Nabi. Tapi kalau mau membaca boleh. Soalnya Nabi mengatakan begini, siapa yang membaca doa itu, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkanlah aku dari neraka. Itu artinya begitu. 7 kali setelah sholat maghrib dibaca 7 kali. Nabi mengatakan seandainya orang itu wafat, seandainya orang itu meninggal pada malam hari itu, maka orang itu diselamatkan dari api neraka. Gitu. Itu dibacanya sudah sholat maghrib. Tadi sholat maghrib baca 7 kali. Jam 12 malam meninggal. Bebas dari neraka itu orang. Bebas dari neraka. Terus Nabi mengatakan, kalau itu doa dibaca setelah sholat subuh 7 kali juga. Udah dibaca, udah sholat subuh. Jam 9 meninggal tuh orang. Kata Nabi, orang itu bebas dari api neraka. Begitu. Maka baca, ingin bebas dari neraka. Ingin kan? Inginlah. Ingin bebas dari siksa neraka. Mari kita baca. Sudah sholat maghrib berapa kali tadi? 7 kali. Sudah sholat subuh?
7 kali. Bacanya terus setiap hari begitu. Gitu tuh. Itu ada fadilahnya. Maka baca ya, baca. Nah kalau dibacanya setiap sudah sholat, selain subuh dan maghrib juga dibaca, silahkan. Silahkan, boleh. Gak ada larangan. Cuma yang sangat dianjurkan oleh Nabi adalah setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Ustaz, ya. Kalau dibaca bareng-bareng boleh Allahumma ajirna, bukan ni. Kalau sendirian kalau Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni, begitu kan ni itu. Kalau bareng-bareng Allahumma ajirna minan nar, boleh enggak? Boleh. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, silakan. Atau barangkali walaupun dibacanya bareng-bareng tapi Allahumma ajirni minan nar, silakan. Enggak ada halangan, boleh. Begitu ya. Itu bacaan doa, Masya Allah. Wirid. Kita teruskan. Fa iyyaka an tahtarra bihi fatakunu dhahkatan lahu fayuhlikuka wa yuskhiru bika. Kalau memang kita merasa berat untuk membaca zikir, untuk membaca wirid, akhirnya kita tidak melaksanakan, bagaimana? Kita harus awas dan waspada. Awas dalam hati kita. Kita harus jaga hati kita. Jangan sampai kita menjadi tertawaannya setan. Ya kalau kita tidak mau zikir, tidak mau wirid, itu setan itu tertawa pada kita tuh. Udah kena godaan saya, nggak mau zikir tuh. Setan senang tuh, setan senang. Tapi kalau kita mau zikir, setan cemberut sama kita. Sialan, kata orang ngomong tuh. Saya udah goda begini, mau zikir juga itu orang tuh. Setan benci pada kita. Tapi kalau kita tidak mau zikir, setan tertawa pada kita. Maka jangan sampai kita menjadi tertawaannya setan. Fayuhlikuka wa yuskhiru bika. Setelah kita tidak mau melaksanakan zikir, tidak mau wirid, itu nanti kita bisa menjadi orang yang celaka. Bisa menjadi orang yang celaka. Dan akhirnya diolok-olok setan. Nanti misalnya, naudzubillah min dzalik. Sebab nggak mau zikir, terus akhirnya kita berbuat maksiat. Nanti masuk ke dalam neraka, setan di dalam neraka tawa. Ini orang yang jebol siri ya, iya. Nggak zikir ya, iya. Makanya masuk neraka bareng kamu. Tuh, setan tertawa, rasain kamu tuh. Iya, setan ada temannya, gitu. Ada temannya. Maka mari kita lawan tuh godaan setan yang semacam itu, kita lawan. Jadi kita tetap mau zikir, tolong ya zikirlah. Kalau nggak panjang begitu zikirnya tadi bagaimana? Ya istighfar lah. Sudah istighfar itu tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali boleh. Allahumma ajirni minan nar, itu setelah maghrib dan subuh baca. Sudah itu Allahumma antas salam sampai selesai. Sudah itu subhanallah 33 kali, tahmidnya 33 kali, takbirnya 33 kali, itu kan? Nanti kalau mau terus ditutup doalah. Begitu, jadi pendek. Bagus dibaca. Istiqomah, yang penting istiqomah terus. Langgeng begitu. Baca. Bagus banget tuh, bagus ya. Apalagi tasbih. Subhanallah, itu kan tasbih. Subhanallah, kalimat tasbih itu berat ringan di mulut. Di mulut kan ringan. Subhanallah tuh kan ringan banget. Kata Nabi, ringan di mulut tapi akan berat di mizan. Mizan itu timbangan amal kita. Timbangan amal kita tuh nanti di akhirat amal setiap manusia ditimbang, termasuk amal kita ditimbang. Kalau kita sering baca tasbih, amal kebaikan kita akan berat. Kalau berat berarti ada di bawah, amal burukannya ada di atas.
Nah kalau amal baiknya banyak, ya banyak berarti ada di bawah. Subhanallah, beruntung sekali kita. Sorga udah menunggu, sorga udah menunggu. Maka mari kita baca, begitu ya. Baca. Fa in jarabta nafsaka muddatan fil awradi wal ibadati fakanat la tastaskiluha kaslan anha. Lakin zaharat raghbatuka fi tahsilil ilmin nafi. Walam turid bihi illa wajhallahi ta'ala wad darul akhirah. Fadzalika afdalu min nawafilil ibadati. Maksudnya, fa in jarabta, maka jika kalau kamu telah menguji nafsaka pada dirimu muddatan pada waktu yang lama fil awradi pada awrad untuk melakukan atau baca wirid wal ibadati dan ibadah fakanat maka adalah dia la tastaskiluha tidak akan kamu merasa berat dengan ibadah atau wirid itu tadi kaslan karena malas anha darinya. Lakin zaharat akan tetapi nyata nampak roh batuka cintamu fi tahsilil ilmin nafi dalam menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Walam turid bihi dan kamu tidak ingin dengan ilmu yang bermanfaat itu illa wajhallahi ta'ala kecuali tujuannya pada keridhaan Allah. Wadarul akhirati dan kampung akhirat. Wadarul akhiratah dan kampung akhirat. Fadzalika afdalu min nawafilil ibadati dan yang semacam itu lebih utama dari ibadah-ibadah sunat. Maksudnya kalau kita sudah mencoba menguji diri kita untuk mau zikir dan ibadah, maka itu tidak akan merasa berat kita akhirnya. Kita sudah terbiasa, nggak akan merasa berat. Biasa sudah sholat wirid, nggak berat. Sudah sholat baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak berat. Kalau sudah terbiasa, sama dengan makanlah. Makan, kalau sudah terbiasa makan cabai banyak pedas, dikasih lagi terbiasa biasa, nggak merasa pedas, udah terbiasa soalnya. Wirid juga begitu. Kalau sudah kita biasakan, nggak bakalan merasa berat diri kita untuk melaksanakannya. Sudah sholat misalnya, kecuali wirid itu yang biasa kita baca, kita ada tambahan bacaan sendiri. Baca sholawat kamilah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqaddu bil hawaij wa tunalu bihir rahaib wa husnul khawatim wa yustasqal hamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Itu sholawat kamilah. Kalau mau dibaca sudah sholat 11 kali bagus banget. Kalau itu sudah terbiasa ringan bacanya, nggak akan berat. Begitu. Jadi apa yang telah dibiasakan itu nggak merasa berat, nggak merasakan berat. Seperti lagi contoh, orang itu terbiasa bangun jam 2:30 malam pagi, sudah terbiasa. Walaupun berangkat tidurnya sudah jam 12, 2:30 bangun. Oh iya, sudah 2:30 sholat malam, sholat malam tuh nggak merasa berat, udah terbiasa. Yang merasa berat itu yang tidak biasa. Maka mari kita biasakan. Wirid biasakan. Baca zikir kita biasakan. Ibadah yang lain kita biasakan. Nggak merasa berat, tidak merasa berat. Begitu ya? Iya. Maka mari sekali lagi kita biasakan. Kita latih diri kita. Ya mau ngapain lagi lah ya. Ngapain lagi? Umur semakin kurang atau tambah? Kurang kan? Ini udah bulan November ya. November bulan depan Desember. Sudah Desember habis? Januari, tahun baru ya. 2022. Semakin gede hitungan angka tahun itu semakin gede,
dari 21, 22, 23 nanti begitu kan? Semakin tambah umur kita atau kurang? Semakin kurang. Semakin kurang. Nah, kita sadar umur semakin kurang, marilah kita dekatkan diri pada Allah dengan zikir, dengan sholat malam, begitu kan? Masya Allah, semakin kurang. Seandainya tahun 21 ini jatah umur kita tinggal 20 tahun misalnya, kita kan nggak tahu, cuma seandainya tinggal 20 tahun. Tahun 2021 ini 20 tahun lagi jatah kamu fulan gitu. Baik. Sekarang masuk 22. Tuh, jatahnya kurang atau tambah? Kurang, tinggal 19. Nanti masuk 23, kurang lagi tinggal 18. Kurang lagi. Akhirnya habis jatah kita. Nah, kalau habis bagaimana? Sedangkan tadi waktu masih ada jatah nggak mau wirid, nggak mau ibadah. Nah, itu, maka gunakan sisa umur kita ini untuk beribadah, untuk belajar wirid, untuk belajar zikir, begitu ya, belajar zikir. Masya Allah. Jangan sampai kita biarkan saja begitu, tidak diisi dengan wirid, tidak diisi dengan ilmu yang bermanfaat, tidak diisi dengan ibadah, jangan. Tapi gunakanlah sisa umur kita itu, gunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ngeri begitu ya. Kalau kita sudah terbiasa zikir yang semacam itu tuh, walam turid bihi illa wajh Allah, dan tidak ada tujuan kecuali keridhaan Allah. Jadi kita wirid mencari keridhaan Allah, bukan apa-apa. Dan mencari kampung akhirat, surga. Saya wirid begini, mudah-mudahan bisa masuk surga nanti, begitu kan? Ya. Begitu. Fadzalika afdalu min nawafilil ibadah. Yang semacam itu lebih utama dari ibadah-ibadah yang sunnah. Dari ibadah-ibadah sunnah. Ibadah sunnah, sholat sunnah, ada kan? Sholat sunnah rawatib. Ada puasa sunnah Senin Kemis, sunnah puasa Daud, ada kan lagi? Tuh. Nah, yang semacam itu tadi dengan wirid dan seterusnya itu afdalu min nawafilil ibadah. Lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah. Tuh. Ya, puasa kan lapar. Senin Kemis lapar kan? Lapar. Pahalanya besar. Pahalanya banyak. Tapi lebih banyak lagi pahalanya kalau kita mau zikir dengan rutin, istiqomah terus begitu. Begitu ya. Iya. Baca Quran sama. Baca Quran kita jadikan wirid terus. Nih, malam pertama kita buka Alif Lam Mim sampai 1 lembar misalnya. Tutup, besok diteruskan lagi, lembaran kedua baca lagi, tutup, besok baca lagi lembaran ketiga, dan seterusnya. Jadikan wirid. Oh, bagus banget tuh. Baca wirid, dijadikan wirid tuh Quran. Bagaimana caranya? Saya biasa baca hari 1 lembar. Hari ini nggak baca, dikodok, jadi double. Besok bacanya 2 lembar gitu. Jadi 2 lembar. Jadi untuk melatih diri kita, jiwa kita. Begitu. Sama dengan wirid tentang bacaan sholawat. Saya sudah sholat membaca sholawat Pak Ustadz. Bagus, sholawat awal Pak. Sholawat kamilah, sholawat nariyah. Bagus. Berapa kali? 11 kali. Bagus. Sesudah sholat? Ya. Cuma tadi sholat maghrib nggak baca 11 kali saya. Bagaimana? Nanti isya didobel. Jadi 11 kali 2 berapa? 22. Begitu didobel. Jangan nggak didobel. Begitu ya. Didobel. Wirid terus. Jadi yang ketinggalan dikodok. Gitu. Jadi bagus. Itu caranya begitu. Kita teruskan. Fadzalika afdalu min nawafilil ibadat mahma sahhat an-niyatu. Kapan-kapan sah atau benar an-niyatu niat. Walakin nasya'na, akan tetapi keadaan
fi sihatin niyati, dalam sahnya niat, fa illam tasihha, maka jika tidak sah itu niat, fa huwa ma'dinu hururil juhali, maka itu adalah tempat tertipunya orang yang bodoh, wa mazillati aqdamir rijali, dan tempat tergelincirnya orang-orang. Tapi kita wirid yang semacam itu harus pakai niat yang baik, gitu ya. Kita baca sholawat, niatnya yang baik. Niatnya apa? Mencari keridhaan Allah dan surga, begitu aja. Jangan untuk mencari yang lain-lain. Kalau niatnya bukan mencari keridhaan Allah, bukan mencari kampung akhirat atau surga, tuh, itu termasuk orang yang tertipu oleh siapa? Ya oleh setan lagi. Saya baca sholawat tujuannya biar si A mau nikah dengan saya, begitu kan? Iya, itu dapatnya cuma itu, surga nggak dapat, keridhaan Allah belum tentu. Soalnya niatnya cuma itu kan? Iya. Tapi kalau kita niatnya ridho Allah, surga, insya Allah yang lain ikut. Maka ada pepatah begini. Orang tanam padi itu diibaratkan surga. Orang tanam padi, rumput ikut. Orang nanam padi, yang ditanam padi kan, tapi rumputnya kan tumbuh kan? Ya tumbuh ikut. Orang mencari surga, orang mencari keridhaan Allah, orang mencari keridhaan Allah, akhirnya dapat keridhaan Allah, yang lain juga akan dapat. Begitu. Jadi baca sholawat mencari keridhaan Allah, nanti yang lain akan ikut. Tuh. Orang tanam padi, rumput ikut. Tapi ingat, orang tanam rumput, padi luput. Nah, sekarang luput apa luput? Bahasa apa itu? Bahasa Betawi apa bahasa Jawa? Bahasa Jawa luput kan? Salah. Orang tanam rumput, yang ditanam rumput aja. Padi ikut tumbuh enggak? Enggak. Itu. Maksudnya bagaimana? Ya orang mengamalkan satu wirid, tujuannya apa? Biar disayangi orang. Cuma itu aja yang dapat. Pahala enggak dapat, gitu tuh. Maka niatlah yang baik, begitu. Iya. Niat yang baik. Oh iya, silakan. Kalau sebelum mengamalkan itu, apakah kita harus pakai tawasul dulu atau tidak? Oh, bagus. Iya. Kalau memang kita mau pakai boleh. Misalnya bahasa Fatihah itu kan? Iya, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, silahkan. Seandainya tidak pun tidak ada apa-apa. Boleh maksudnya. Gitu ya. Iya, tinggal dipilih. Atau dilihat situasi. Saya mau baca sholawat kamilah 11 kali. Udah ditunggu orang kan? Biar cepat. Ya udah langsung aja sholawat. Gak apa-apa. Begitu, bagus tuh pertanyaannya. Begitu. Jadi kalau kita niat mau ibadah, mau wirid, mau zikir dan seterusnya, niatnya lillahi ta'ala, mencari keridhaan Allah dan mencari kampung akhirat yaitu surga. Begitu aja sudah cukup. Jangan mencari apa-apa. Nanti kalau Allah sudah ridho, yang lain kan ngikut, begitu. Yang lain ngikut. Kalau mencari keridhaan Allah. Rizki juga begitu, datang. Kalau Allah sudah ridho, rizki datang. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pepatahnya tadi. Orang tanam padi, saya ulang ini. Orang tanam padi, rumput ikut. Udah pernah melihat orang tanam padi? Lihat sawah, ada tanaman padinya. Pernah lihat? Iya kan? Orang tanam padi baru 2 minggu misalnya kan, rumput udah tumbuh, dicabutin rumput tuh. Atau orang Jawa namanya matun, dicabutin tuh. Nanti udah 2 bulan, tambah lagi, tumbuh lagi itu rumputnya, dicabutin lagi tuh. Padahal yang ditanam kan padi, rumput ikut. Tapi kalau orang tanam rumput, padi luput. Orang tanam rumput nggak ada, padi ikut numbuh, nggak ada. Begitu tuh.
Jadi orang ibadah, wirid, zikir dan seterusnya mencari keridhaan Allah, mencari surga. Insya Allah yang lain bisa ikut. Tapi kalau orang zikir, ibadah, wirid, tujuannya bukan Allah, bukan keridhaan Allah, bukan surga. Tujuannya karena apalah gitu. Itu yang dapat cuma itu. Keridhaan Allah belum tentu begitu. Maka mari sekali lagi kita pasang niat yang ikhlas dalam mengerjakan ibadah ini. Insya Allah kita termasuk orang yang dikabulkan. Nanti kita punya punya tujuan, punya niatan, punya maksud, itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita mengerjakan ibadah, begitu kan? Iya. Maka ada amalan-amalan kelihatannya amalan biasa saja, tapi kalau diniatkan lillahi ta'ala dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada amalan-amalan kelihatannya wah ini dapat pahala, tapi kalau niatnya niat buruk nggak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya. Maka tinggal diniatkan bagaimana niat kita. Maka dalam hadis kan innamal a'malu binniyat. Apal hadisnya itu kan? Innamal a'malu binniyat. Sahnya amal itu dengan niat. Salat sah dengan niat. Puasa sah dengan niat. Salat tanpa niat enggak sah. Puasa tanpa niat bagaimana? Ya enggak sah juga. Jadi niat begitu lagi ya. Niat itu penting. Maka setiap amal kan wudu ada niatnya. Wudu nggak ada niatnya sah nggak? Ya enggak. Nawaitul wudu'a tuh harus niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil ashar fardhon lillahi ta'ala. Niat salat, usolli fardhal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Niat lagi. Puasa nawaitu shauma khadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat lagi begitu. Niat salat jenazah tuh. Niat lagi. Ya kalau nggak pakai niat, jenazah ada. Cuma ya nggak ada niat, cuma gerakan aja ya nggak sah salatnya. Tuh, harus pakai niat, begitu ya. Itu niat penting sekali. Maka sekali lagi kita mau ngaji, kita mau sholat berjamaah juga niatnya karena Allah. Begitu aja. Bukan karena dimarahin oleh istri. Bapak bagaimana udah kedengaran azan kok masih di rumah aja, gimana? Ayo berangkat. Niatnya karena malu dengan istri. Ya nggak dapat apa-apa nanti. Niatnya lillahi ta'ala. Maka kalau sudah terbiasa, waktu kurang 5 menit nih kayaknya. Saya udah siap berangkat ke masjid. Udah gampang gitu. Gampang. Tapi kalau tidak terbiasa memang berat rasanya ya, berat begitu. Waktu isya jam berapa? 1 menit lagi, 2 menit lagi. Ini tambahannya panjang soalnya. Kalau dibaca sekarang kayaknya nggak cukup. Jadi sampai di sini dulu. Insya Allah diteruskan. Giliran akan datang ya. Marilah kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryakil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa anil adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa afdari. Allahumma ij'alna wa uladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dhair. Innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'ana syakiyan wala madrudan wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnal khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Abdul dzikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.